Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmawati dari Prodi PGSD semester 1A Sukaraja. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang mengenai landasan filsafat sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Namun, sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, di Perancis, pelopor sosiologi pendidikan yang terkemuka adalah Durkheim pada 1858 sampai 1917. Merupakan guru besar sosiologi dan pendidikan pada Universitas Sorbonne di Jerman. Dua, yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi bisa ditinjau dari pendekatan. Pertama, pendekatan tujuan sosiologi pendidikan. Kedua, pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan berdasarkan hakikat dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Pendekatan pertama, ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun sebagai berikut. 1. Sosiologi untuk guru. 2. Sosiologi untuk sekolah. 3. Sosiologi untuk mengajar. Pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan dalam hal ini memiliki beberapa ruang lingkup, diantaranya 1. Pengantar meliputi A. Konsep dasar sosiologi, B. Struktur sosial, C. Fungsi dan pengendalian sosial, D. Perubahan sosial, E. Taksonomi ahli sosiologi, F. Macam-macam kelompok dan sistem sosial, G. Hasil penelitian ilmuwan sosial. 2. Pembahasan meliputi A. Institusi masyarakat, B. Sosiologi dan kurikulum, C. Pendidikan dan kebudayaan, D. Proses belajar mengajar di kelas menurut keamanan sosiologis, E. Guru dan masyarakat, F. Sosiologi dan nilai. 3. Antropologi dan pendidikan. Secara harfiah dalam bahasa Yunani, kata antropos berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi, antropologi adalah suatu disiplin berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia atau hanya dibatasi oleh manusia. Definisi antropologi memang kurang eksplisit, karena antropologi atau ilmu sosial mencakup seluruh aspek tentang hakikat manusia, mulai dari aspek sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, sejarah, biologi manusia. 4. Kaitan antropologi dan pendidikan. Antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaannya. Antropologi terdiri dari atas antropologi fisik dan antropologi budaya. Pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada orang lain dengan menggunakan pranata-pranata dan institusi yang ada di dalam masyarakat, yang tujuan untuk menciptakan suatu kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, emosi, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan budaya. Pendidikan diperoleh melalui lembaga formal dan informal.
Antropologi pendidikan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, di mana antropologi pendidikan berupaya untuk mengemukakan pola budaya belajar di dalam masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, yang melakukan perubahan sosial budaya di dalam masyarakat tersebut. 5. Antropologi pendidikan sebagai spesialisasi antropologi. Penelitian antropologi pendidikan telah dilakukan oleh Margaret Mead tentang pola pengasuhan anak-anak, salah satunya pola pengasuhan anak di Bali tahun 1942. Kemudian Mayer Portes tahun 1938 meneliti tentang transmisi kebudayaan pada suku Talelan di Ghana Utara. Spindler berpendirian bahwa kontribusi utama yang bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun sejumlah pengetahuan empiris yang sudah diverifikasikan dengan menganalisa aspek-aspek proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya dan antropologi pendidikan. Mestilah merupakan sebuah kajian sistematik, tidak hanya mengenai praktik pendidikan, mestilah merupakan sebuah kajian sistematik, tidak hanya mengenai praktik pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga asumsi yang dipakai antropolog terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan. Antropologi pendidikan mulai mendapat perhatian pada abad ke-20, yaitu di masa orang-orang mempertanyakan sejauh mana pendidikan dapat melakukan perubahan dalam masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.